Untuk bau-baunya ini sangat enak teman ya. Ini bau daun kah, daun itu kembang? Iya, karena itu Kamu kembang kopi itu baru numbuh. Aman kalian. Wanginya jadi kayak melati ya guys. guys. Itu Karena putih. takut Ada putih-putih Ki. Apa? Oh itu apa itu? Lihat. Wah. Nanti kita cium. Ternyata. Pempas ge. Apa itu guys? Oh pempas. Kalau banyak pelajaran yang bisa diambil dari kejadian yang tadi ya. Kalau konteksnya buat konten horor kayak yang tadi ya, aroma melati memang sering dipakai sebagai elemen suasana. Tapi kalau konteksnya dunia nyata, tidak ada bukti ilmiah bahwa bau melati menandakan kehadiran makhluk gaib ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia nyata, balik lagi bareng kita ya, To The Boys CKT. Seperti biasa kita di sini hadir buat ngasih lihat bahwa tidak semua tempat horor itu benar. Di video kali ini kita datengin hutan ya, di tengah hutan. Di daerah mana Bang? Masih daerah Cianjur. Pasir Engke. Kira-kira lah. Sebelumnya kita ini ya jarang konten, mohon maaf karena kehalang ini ya, Kiki kerja, Hambal juga sama ya, jadi kita sempetin buat konten kalau hari libur palingnya. Kebetulan sekarang kita lagi pulang dan bisa bikin konten lagi, bisa berkumpul. Tapi nggak sampai ini ya ninggalin channel juga, soalnya ini sayang ya, udah ini berapa subscriber sekarang Ki? 230 kalau gak salah. Bantu support terus ya sampai 1000 subscriber biar kita tambah semangat. Rambut Nasir nungguan. Oke. Rambut Nasir menanti. Yang dicukur. Kalau 1000 subscriber katanya yang gondrong Nasir bakal ini dipangkas sama Kiko nih. Iya, ini tukang cukur ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ini ya, gas. Kemana Ki? Jalan kan. Gimana untuk lokasinya? Lokasinya ini hutan ya, tapi nggak ada kuburannya. Cuman untuk mitosnya sih kayaknya banyak ya dari ini. Iya, dari warga. Karena ini sebenarnya di atas ini ya, di atas apa, kampung. Oh iya. Dia di bawahnya ada kampung, atasnya hutan. Dari zaman dulu juga ini bekas perang katanya. Ada yang dikubur di sini pada zaman dulu ya guys. Ada yang dikubur hidup-hidup katanya. Sama walana. Untuk cuaca lumayan. Tempatnya tempatnya cukup bagus ya. Di sini banyak pohon-pohon yang ditebang ya. Tuh lihat. Pohon apa ini sih? Iya, kopi. Kadang di sini banyak pohon karet biasanya, tapi di mana ya? Coba panggil, bye. Wahai hantu yang di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Kalau benar ada hantu, coba muncul. Nanti iman teknong. Wahai hantu, kemarilah. Auranya Hadir. Ini dingin banget ya. Udah jam 2:30. Jam 2:30.
Kita lagi subuh. Kayaknya jam segini rawan-rawan hantu. Coba dong kalau ada, tolong samperin sini. Saya pengen lihat, penasaran. Untuk bau-baunya ini sangat enak teman ya. Ini bau daun kah, daun itu kembang? Iya, karena itu Kayak kembang kopi itu baru numbuh. amuan kalian. Wanginya kan jadi kayak Nah, melati ya guys. guys. Katanya kata orang kalau bau melati ya, katanya ada hantu nih. Ini nih, isep. Ini nih. Bau melati. Ini kabut ya guys. Menyengat. Apa tuh? Jadi kalau Iya, tadi disclaimer kesini kecium aroma ini ya, melati. Ternyata ini. Jadi wangi melati di hutan itu sering dikaitkan dengan ini ya, dengan hal mistis. Di Indonesia banyak cerita yang bilang kalau tiba-tiba mencium aroma melati berarti ada makhluk halus ya. Padahal di sekitar, masalahnya itu adalah kepercayaan budaya, bukan fakta yang terbukti ya. Kalau yang beneran ini emang bau melati kecium guys, dari jauh juga. Penjelasan yang lebih masuk akal, justru ada bunga melati liar atau tanaman lain yang aromanya mirip melati. Angin bisa membawa aroma dari jarak yang cukup jauh. Dari sumber baunya belum tentu dekat ya. Malam hari udara lebih lembab dan tenang sehingga aroma bunga terasa lebih kuat ya. Itu untuk penjelasan ininya, logikanya. Jadi jangan langsung klaim bahwa itu hantu ya. Padahal bisa kita ini ya, bisa kita jelasin yang lebih waras ya. Dan desain itu guys. Coba lihat tuh, di sini banyak itu tuh. Apa? Bunga ya. Kembang. Ini beran sangat menyengat, bau melati. Bukan bau yang mati. Emang tuh, emang banyak banget tuh. Iya. Coba sepil. Emang man. Emang bunga yang ini semua ya? Yang mati pakai parfum ini. Beberapa orang bisa mengalami ini ya, persepsi bau tanpa sumber yang jelas. Kadang disebut phantom smell ya, walaupun ini tidak selalu terjadi. Jadi kalau lagi di hutan tiba-tiba kecium wangi melati, itu sendiri bukan bukti ada sesuatu yang gaib ya. Bisa jadi memang ada sumber aroma alami yang belum dilihat ya. Karena otak manusia jago banget menghubungkan bau dengan cerita yang sudah didengar. Evolusi bikin kita cari pola ya. Kadang berguna, kadang bikin hutan yang isinya pohon jadi ikut kena ini reputasi ya. Tuh, kesini mah enggak kan Ki ya? Enggak, aroma-aroma itu. Berarti emang benar dari tumbuhan ya, bukan dari hantu. Kalau dari hantu coba kita panggil lagi ya. Coba. Untuk hantu yang di sini hadir ya. Kalau beneran ada hantu. Coba panggil Ki. Untuk hantu yang di sini coba datang ke sini, mau itu pocong, kunti. Tapi katanya kalau bau melati ini kunti ya? Kunti itu. Coba kunti katanya bau melati sini. Kunti lagi begitu. Hah? Bukan. Oh, bukan. Nah, coba man, panggil lagi man. Itu pacaran ya guys katanya. Sekarang ada suara-suara burung Ki ya. Itu bukan hantu ya. Bukan. Emang burung. Coba kita lihat di atas kameramen, ada nggak? Nggak mungkin ada hantu sih. Kalau ada hantu dari tadi juga pasti udah dia rajang kalau sama hamba.
Cara ya. Iman sekali nggak bau. Ya pohon ini doang nih. Coba kita ini petik satu. Bagus ini bunganya guys. Tuh, coba lihat. Ya, di sini hutannya cukup unik ya, Bay. Di sini ada bunga, Ini di yang sini ada aromanya kayak pohon mati. pisang. Jadi kombinasi Jadi kombinasi pocong sama kunti. antara perkawinan tuh. Katanya pohon pisang identik dengan pocong. Coba. Yang mati yang kunti. Coba hadir. hadir. Jadi Kita tungguin di sini ya, dekat pohon pisang, Bang. Iya, iya. sini. Sambil ngobrol-ngobrol dengan Rudeboy CKT. Rehat dulu guys sambil cerita. Oke, sekarang kita sambil nungguin hantunya ya, kalau beneran ada. Sambil kita sebat dulu guys karena cuacanya dingin meskipun terang bulan. Oke, untuk ini ya, kita mau sharing atau cerita-cerita gitu ya. Sebelumnya, Bang, sebelum berpikir kritis atau masih percaya hantu, kan kita didoktrin dari kecil percaya hantu ya. Iya benar. Kalau ada melati kayak gitu biasanya pernah kejadian nggak? Belum. Enggak. Pernah maksudnya pernah denger gitu cuman gak ada hantunya gitu. Enggak, maksudnya gini. Sebelum berpikir seperti sekarang, dulu pernah mencium aroma melati kayak gitu gak? Oh pernah. Nah, gimana perasaannya? Takut kalau dulu. Iya. Sekarang beda kan ya? Karena sekarang udah tahu. udah tahu logikanya. Emang nggak ada hantu. Iya, iya. Kiki pernah ngalamin juga gak? Ya, waktu dulu ya sama nanti pernah ngalamin juga gitu juga. Iya. Itu sebenarnya karena doktrin aja ya. Jadi dengar dari orang kalau misalkan ada bau melati atau ada mencium aroma apa, itu tandanya ada hantu. Iya. Jadi kalau kejadian kayak gitu kita berpikir itu hantu, makanya takut. Kalau sekarang kan beda ya. Jadi pelajarannya intinya jangan percaya sebelum lihat faktanya gitu aja guys. Mantap. Man, coba Iman. Gimana perasaan sekarang? Perasaan sama sekarang. yang dulu itu gimana? Jauh bedanya. Takut gak barusan ada melati? Enggak takut sih kan. Iya. Cuma cerita doang sih, melat baunya. Oh. Kan Perasaannya gimana? Takut gak? Ada takut gak tadi? Gak ada. Itu yang ngasih tahu bahwa kalau ada ini berarti tandanya ada hantu, ada ini berarti tandanya ada hantu, padahal nggak ada hantu. Jadi pesan buat para penonton ya, ingat jangan percaya sebelum lihat faktanya. Jadi harus berpikir kritis dulu ya kalau bisa. Lebih detail. Kita tungguin hantunya tetap nggak ada ya. Masa zaman sekarang percaya sama omongan orang? Ya banyak. Beda zaman. Harusnya diganti percaya Iya. sama omongan diri sendiri. Iya. Introspeksi diri. Karena lelaki yang dipegang dua, omongannya sama batangnya. Batangnya. Anjay. Coba hantu yang di sini hadir. Jadi ingat ya guys, hantu itu gak ada tuh. Contohnya kami udah ekspor kemana-mana. Kesininya itu Gedung, kuburan, hutan, udah kemana-mana lah. Tapi gak ada hantu sama sekali. Nah kalau kesininya kebun ini ya, kebun pisang. Kalau kebun pisang malah gak ada seremnya ya. Kalau kebun pisang malah gak ada seremnya. Malakah?
Malaka Project. Iya, ini kita bikin channel ini terinspirasi dari ini ya, channel Malaka Project. Iya. Dari ini Ferry Irwandi ya. Iya. Jadi kita juga ini terbangun ya untuk bikin konten kayak gini. Makanya Jadi support terus ya. ingin mengubah pola pikir anak-anak Genji Iya. sekarang. Bersama Gen Z kita ini obrak-abrik logika mistika ya. Iya. Ingat ya guys, jangan percaya hantu. Soalnya menurut saya itu pola berpikir ini ya, tahayul, pola jadul ya. Kita sekarang udah ada di zaman modern ya, cuman mengingatkan di era digital. Baik, kalau Singkong. kalau daun singkong baik identik dengan apa baik? Kira-kira. Kemungkinan bisa jadi genderuwo katanya. Tapi kan Iya, soalnya kan dia badannya gede, jadi makanya singkong gitu biar. berarti kalau lihat teh anjir teh. Kalau ada yang gali-gali singkong tengah malam katanya kehilangan, katanya itu dimakan genderuwo pada dimakan babi. Kadang orang Kadang orang yang nyuri lapar juga. Jadi bukan genderuwo, guys. Ayo kita kesini ya. jadi kita guys di sini dia melutek itu karena putih. takut Ada putih-putih Ki. Apa? Oh, itu apa itu? Lihat. Wah, Nanti kita cium. Ternyata. Kempas ge. Apa itu guys? Oh, pempes. Kalau banyak. oh ternyata ini pempas ya. Mungkin ini pempas bekas pempas bayi. Oh bisa jadi Mas. Bekas iya bekas tuyul ini. Tuh, ukurannya pada M Nah. semua. S. Ngomong-ngomong ini ngomongin tuyul suka curi ini ya uang. Iya. Kenapa Nah, gak curi ke bank aja? Iya bener. Katanya sih mitosnya. Ya kenapa tuh? Katanya di bank itu ada penjaganya. Kan emang ada penjaganya. Iya. Di bank. Iya. Tapi dipikir logika kan hantu bisa nembus. Tapi Kenapa? kan sekarang udah zaman ini ya, zaman digital. Iya. Naruh duitnya di ini di Kartu. kartu ATM di Iya. HP lah. Itu nyurinya kayak gimana bisa nggak? Kan Ya. harus cash kalau tuyul. Banyak. Apapun lah sekarang karena uangnya udah digital. Tapi sekarang sih kabar tuyul agak musnah ya. Heeh. Soalnya kan duitnya juga udah pada ke kartu, ke dana. Iya, jadi sekarang mah tuyulnya punya e-wallet. Oh, hantu bisa QRIS kan nggak mungkin Pak ya. Oh, nggak ngerti Apa kenapa orang-orang di Klarinya suka banyak QRIS. Berarti itu berkas tuyul. Oh. Tarik ngawur itu guys. Bang, mana? Ya guys. cacing naga-naga jadi ingat. Persija. Nah, bukan. Itu banyak orang terjebak di cacing-cacing naga-naga. Coba kasih tahu ke Draci naga. bukan. Oh, apaan? Itu yang Oh, jackpot. iya Oh, ya udah. Oh, bener aja. banyak teman yang kayak gitu. Siapa tahu ada yang ini di penonton ada yang masih kecanduan. Coba Ki kasih tahu Ki. Untuk penonton bingung ya. Yang suka main, yang suka dibodoh-bodohin. Kenapa ya? Kalian kok tahu itu diatur sistem. Tapi kenapa pada main?
Coba pikir secara logika. Soalnya suka kasihan ya lihat teman Iya. teman kita kan banyak ya yang kayak gitu Iya, yang juga. kayak gitu, tapi mikirnya Ini di sini bagus nih tempatnya. kan ada nanti di awal. ada manis di awal. Kadang orang ceritanya saya jackpot 6 juta. Kan kita gak tahu dia udah ngeluarin berapa dari awal modalnya. Lebih dari 6 juta. Lebih dari 6 juta. Jadi ke ini ya. Jadi kejudoan. Iya. Intinya mah gitulah. Ya, Jangan percaya sama omongan orang yang manisnya doang. Yang pahitnya gak tahu. gimana nih Ki? Nggak dapet hantu. Iya, aing barengit. Coba tuh hantu kadar ieu. Wih, banyak semut anjay. Ya bang. Anjir. Mah dapat ini semut. Nih, Mamang Gondrong ini. Gimana nih tadi perasaan pas jadi di sama ini tadi jadi kameramen ya, Nasir? Katanya dia mau ikutan ngobrol deh. Tadi cium ini gak aroma melati, Sir? Iya, kecium. Gimana tuh perasaannya? Ya kalau dulu sih waktu kecil ya. Banyak orang bilang ada wangi-wangi melati gitu. Suka ada pocong. Apalagi kalau bertepatan dengan malam Jumat ya. Itu sangat mistis ceritanya. Suka ada sosok gaib seperti kuntilanak, pocong. Tapi sekarang saya tidak percaya lagi karena sudah membuktikan dan melihat bahwa bau melati itu bukan berarti ada sosok pocong itu, karena ada pepohonan ya yang berbau mirip bunga melati, yaitu pohon kopi, bunga kopi yang baru mekar. Jadi untuk kalian jangan percaya lagi ya. Berarti ini ya, kalau dulu Mas ya kan kecium aroma melati nih, langsung kita percaya itu kalau ada melati berarti tandanya ada hantu. Iya. Udah stop sampai di situ. Iya. Jadi cari tahu faktanya. Tidak ditelusuri Iya, kebenarannya. kalau sekarang kan di ini ya faktanya kita ulik. Karena Jadi, otak sebenarnya suka yang instan-instan. iya. Jadi segala hal apapun di zaman sekarang harus tuntas ya, dicari tahu sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya stuck di situ saja. Jadi harus dicari tahu sampai ke akar-akarnya permasalahan zaman sekarang. Berarti benar zaman dulu gampang dibodoh-bodohin. Iya. Iya betul, banyak yang kasus yang terjadi karena dulu mungkin wajar sih kalau menurut saya, karena akses untuk mencari tahunya kurang ya. Dulu nggak ada HP, nggak ada yang kasih tahu lah. Intinya masih bisa dikontrol lah. Kalau sekarang kan bebas ya. Kalau zaman sekarang siapa sih yang nggak punya HP? Nenek-nenek, kakek-kakek juga sekarang main FB Pro. Banyak berseliweran. Jadi di zaman sekarang nggak ada orang yang ketinggalan. Semuanya udah pada punya gadget. Tinggal apa sih? Tinggal maunya aja. Iya. Kemauan untuk belajar ya. Jadi kita harus tetap belajar menelusuri. Kita ngomong gini juga bukan karena so tahu atau apa ya. Cuman kita mengajak dan ini saling mengingatkan ya. Sama-sama belajar juga. Sama-sama mempelajari. Next kemana nih, Sir? Coba deh. Karena sekarang udah jam berapa ya? Jam 3 kurang. Mungkin nanti kita pindah tempat lagi ya. Kalau untuk video sekarang kita cukup sampai di sini aja ya. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian yang tadi ya,
Kalau konteksnya buat konten horor kayak yang tadi ya, aroma melati memang sering dipakai sebagai elemen suasana. Tapi kalau konteksnya dunia nyata, tidak ada bukti ilmiah bahwa bau melati menandakan kehadiran makhluk gaib ya. Jadi jangan langsung percaya ya. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini ya. Saya Denik Basupandi pamit ya, sama tim dari Nasir, Hambal sama Yuki ya, pamit undur diri. To the boys, CKT out, buka mata, nyalain logika. Ingat pesan dari kita, jangan percaya sebelum lihat faktanya. Wassalam bro.